Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung kembali di kajian suluk online. Kita masih dalam edisi diskusi buku, ya. Buku ini Biarkan Hatimu Bicara, ya. Ini buku karya At-Tirmizi. Kita sudah kemarin berbincang tentang halaman 1 dan 2. Jadi untuk membacanya kita harus menelusuri dulu, mentafakuri tentang surat An-Nur ayat 35. Ya, jadi di kitab ini kita sambil buka suratnya, sahabat-sahabat. An-Nur ayat 35. Sebentar. An-Nur 35. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang hak, ilmu yang bisa memandu perjalanan kita di bumi ini, sehingga kita menemukan yang terbaik, amal soleh yang paling Allah ridhoi, gitu ya. Kita masih bab 1 tentang 4 stasiun hati, buku dari At-Tirmizi, Biarkan Hatimu Bicara, dalam rangka ikhtiar mengenal apa yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran. Kita sedikit review, ya, untuk membuka surat An-Nur ayat 35. Sebelum itu, saya mau sekalian hari ini kita coba gambarkan, ya. Jadi saya mau share. Bentar. Nah, ini udah kelihatan, ya, bisa bisa terbaca. Maksudnya gambarnya, kalau saya dari sana ketangkap nggak? Bisa ya? Oke. Surat An-Nur ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Allah Ta'ala sedang menjelaskan tentang hakikat, struktur, bahkan cahaya. Namanya juga surat An-Nur. Pakai alif lam, An-Nur, the light. Tidak sembarangan cahaya, cahaya yang itu. Ya, dia sumber cahaya, gitu. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah cahaya petala langit dan bumi, gitu. Jadi langit bumi kita itu merupakan perwujudan dari cahayanya dengan derajat-derajat yang berbeda. Semakin tinggi ke alamnya, alam Jabarut, ya. Kalau jadi dari mulk, ya, ada 3 alam, ya. Mulk, malakut, Jabarut. Makin tinggi ke atas, intensitas cahayanya makin terang, gitu. Makin ke bawah di alam ini kita yang sedang ada ini, kegelapan mulai mewujud dan diberi form, gitu, diberi bentuk, ada manifestasinya. Kemudian dikatakan masalun nurihi, jadi kita sekarang pelan-pelan, ya, bicara tentang perumpamaan cahayanya, gitu. Masalun nurihi kamishkah. Nah, jadi kita bicara tentang struktur dari cahaya. Perumpamaan cahayanya katanya seperti mishkat. Jadi mishkat itu sebuah ceruk, ya, sebuah lubang yang tak tembus. Jadi kalau boleh saya gambarkan di sini, seperti inilah. Maaf, gambarnya agak digital, agak beda nih soalnya. Ya, mishkat itu seperti ini, sahabat-sahabat. Jadi kalau misalkan kita datang, ya kan, sebagai ini tuh seperti dinding, kita datang dari arah sini, maka semua, ya, yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pegang, ya, yang kita cium, itu masuk ke dalam ruang bernama solder. Jadi disebut dengan mishkat tuh yang ini. Masalun nurihi kamishkah. Nah, ini mishkat.
Itu tuh seperti ah ini adalah komponen dari alam mulk ya. Jadi dia berupa sesuatu yang apa namanya gelap gitu. Jadi mishkat seperti itu. Masalun nurihi mishkah. Jadi kita pegang dulu itu mishkah. Terus katanya fiha di dalam mishkat itu misbah. Di dalam mishkat ada misbah. Misbah itu apinya. Jadi di tengah-tengah ini ada apinya. Ini yang disebut dengan misbah. Fiha al-misbah. Terus dikatakan al-misbahu fi zujajah. Jadi misbah itu ada di dalam zujajah. Nah ini zujajah itu seperti bola kaca katanya. Seperti ini ya, gambarkan yang wah nggak bulat benar nggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti itu. Inilah disebut dengan zujajah yang biru ini. Zujajah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukab. Ya, jadi karakter dari zujajah ini itu seperti kaukab. Kaukab itu planet, kan, benda langit yang dia memantulkan cahaya yang bukan berasal dari dirinya. Itu sudah menggambarkan karakteristik kolb. Jadi Mishkat itu bicara tentang komponen jasad manusia. Ini bicara manusia nih struktur ini. Luar biasa Allah Ta'ala ya. Struktur insan. Jadi kita manusia itu mestinya menjadi cahaya Allah. Makanya kita Quran adalah kitab yang membawa minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menjadi cahaya. Karena kita ditanam di dunia kegelapan, dia tercelup si jiwa menjadi buram. Padahal setiap anak yang terlahir itu fitrah, bersinar. Dia zujajahnya kinclong. Kemudian lama-kelamaan pengaruh dunia masuk ke dalam solder ini, ke sini kan, ke dalam solder, masuk ke sini. Sehingga, oh enggak solder, ini yang solder itu yang ruang di sini nih. Kalau saya kasih ada kuning. Nah ini solder, ruang solder ini harusnya kosong. Solder harusnya kosong. Setiap bayi yang lahir, soldernya demikian rupa. Polos, makanya kalau anak kecil itu ya polos, tidak menyimpan dendam. Mereka bertengkar 5 menit kemudian udah ketawa-ketawa. Tidak menyimpan dendam. Saudaranya itu fitrah kita. Ya, kapan kita kemudian jadi mendendam? Kejadiannya tahun lalu masih diundap-undap. Dia kan gitu dulu. Nah, itu bukan kita tuh sebenarnya. Mau menyimpan benci, menyimpan dendam, gak move on. Itu ada perasaan. Itu seperti batu kerikil yang kita simpan di dalam saudara. Makin banyak, makin sempit dada kita. Yang terjadi kemudian ketika, ya kan ini kan semua yang kita persepsi dari luar tuh masuk ke saudara yang kita lihat dan itu menimbulkan emosi-emosi yang tidak perlu. Karena semakin lapang dada seseorang, apapun yang terjadi pada dia, walaupun orang ngejahatin dia, dia nggak susah marah. Itu kan yang para murid Nabi Isa bertanya, kalau kok Nabi kok kalau ngomong selalu yang baik-baik, walaupun itu fenomenanya buruk ya, dalam arti waktu mereka berjalan melalui bangkai keledai, bau di lubung lalat, oh semua orang yang lewat udah pada menutup hidungnya dan berteriaknya jijik. Nabi Isa di balik fenomena sebuah sesuatu yang jijik itu masih bisa lihat, giginya bagus ya, putih katanya. Selalu bisa melihat kebaikan. Nah itu karakteristik sang hamba sejati.
Karena berangkat dari tauhid ya. Kalau kita tauhidnya tahu teorinya, pelaksanaannya agak susah. Teorinya, mungkin nggak zat yang maha baik menciptakan sesuatu yang tidak baik. Mungkin tidak zat yang maha sempurna mengizinkan sesuatu terjadi dengan tidak sempurna. Tapi kan akal kita yang kemudian masih pontang-panting untuk membaca ini apa gitu ya. Karena akal akal pikiran kita yang terbatas ini kemudian kasih label ini terlambat, ini kurang, ini jelek dan lain sebagainya tanpa melihat the whole ya essence dari apa yang ada. Nah, sebenarnya semua kejadian yang wujud itu selalu punya lapisan-lapisan makna. Jadi ada miskatnya dalam tanda kutip ya, ada zujajahnya, ada misbahnya. Ada sesuatu yang kita lihat secara fisik itu lah aspek miskatnya, physical. Bisa dipegang, bisa diraba, tapi yang fisik itu terbatas. Seterbatas ketika pandangan kita terhalang oleh tembok dan tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Seterbatas kita nggak bisa bicara dengan handai tolan kita yang ada di kota lain, kecuali pakai telepon atau sarana lain. Benar nggak? Karena jauh, terbatas. Tapi begitu masuk ke alam jiwa, tidak terbatas. Kita bisa nyambung. Walaupun di benua yang berbeda, bahkan di alam barzah, masih nyambung itu. Maka kita bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nabi-nabi pun masih hidup. Mereka yang hidup di alam barzah. Karena jiwa, there is no such thing as goodbye. Buat jiwa. Ya, itu alam lain. Belum ruh. Gitu. Nah, jadi suluk adalah sebuah perjalanan untuk melihat kehidupan ini lebih dari sekedar mishkat. Lebih dari sekedar fenomena lahir ya. Lebih dari sekedar duit dan hal-hal yang bersifat material. Lebih dari sekedar kehidupan di dunia ini yang kita dibuat sibuk dan pusing. Kadang apa namanya patah putus asa untuk menghadapinya. Suluk sebuah perjalanan untuk melihat, there are things, that miraculous things gitu, hal-hal yang sangat menakjubkan yang ada di sini. Ya, jadi itu. Jadi ini bicara tentang pelita karena di halaman 2 ini dikatakan di paragraf ini Imam Tirmizi mengatakan demikian pula dengan pelita. Istilah pelita mencakup semua yang ada di dalam kaca. Nah, itu kaca itu bicara zujajah. Di dalamnya tempat untuk air berbeda dengan tempat untuk sumbu. Ini terkait dengan posisi misbah. Juga sebaliknya, sumbu merupakan tempat cahaya berpijar. Di tempat sumbu ada minyak yang tidak berair. Kesempurnaan pelita tergantung pada kesempurnaan semua bagian tersebut. Jika ada salah satunya yang rusak, yang lain juga ikut rusak. Ya. Contoh lainnya adalah buah almond. Jadi beliau mencontohkan ini selain kolb itu seperti mata dengan lapisan-lapisan yang ada, bagian-bagian yang ada skleranya, ada pupil, dan lain sebagainya. Contoh lain kalau mau dibayangkan seperti buah almond katanya. Ada bagian kulit luarnya yang keras, ada kulit kedua yang seperti tulang dan otak, dan ada biji dalamnya. Itu 3 lapisan. Dan minyak yang adanya di dalam biji itu. Ketahuilah semoga Allah menambahkan pemahaman agama padamu bahwa agama ini mempunyai beberapa tingkatan. Para pemeluknya juga berada dalam makom yang berbeda-beda. Orang berpengetahuan juga memiliki kedudukan yang beragam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini Allah Subhanahu wa taala, ini firmannya dari surat Az-Zukhruf ayat 32. Kami telah meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Kemudian surat Yusuf ayat 76, di atas mereka yang berilmu masih ada zat yang maha mengetahui. Jadi sementok-mentoknya, setinggi-tingginya ilmu kita, nggak akan pernah menyamai zat yang maha mengetahui. Artinya apa? Itu menyisakan ketidaktahuan memang dalam hidup itu. Bayangkan kalau Rasulullah SAW sudah mengindikasikan ilmu kita dibanding ilmu Allah tuh, kalau kamu nyelupin jari ke samudra,
terus diangkat jarinya, sisa air itu, nah itulah kadar ilmu kamu. Sepol-polnya itu satu tetes. Ilmu Allah dibandingkan sesamudra. Gimana caranya setetes pengen memahami sesamudra? Pontang-panting, betul? Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, agama itu adalah kebingungan. Ya wajar aja kebingungan orang. Gimana ngejar setetes ini, setetes ilmu pengen ngejar samudra. Karena itu, ya, yang diajak adalah jangan andalkan ilmu ini, terbatas. Yang diajak adalah taubat. Hati akan menyala. Kapasitas hati itu powerful karena tidak memuatku langitku dan bumiku kecuali qalb hambaku yang mukmin. Setiap manusia, sahabat-sahabat semua kita punya qalb yang kapasitas akalnya, nah itu yang bisa menjangkau ilmu samudra. Kalau ini mah udah terbatas. Tapi hati dia bisa mencerap walaupun nggak seluruhnya tapi sudah mulai mendekati gitu tapi jauh kapasitasnya. Jadi artinya kalau kita bingung menghadapi kehidupan, banyak banyak khawatirnya, banyak gelisahnya, itu karena kita terlampau mengandalkan akal pikiran. Berarti kurang sujud. Makanya si kepala ini harus disamaratakan di atas tanah gitu. Karena tidak semua hal bisa dilogikakan gitu. Itu fungsi doa, itu fungsi iman. You believe in the unseen. Beriman kepada yang tidak tampak, beriman pada yang gaib. Setiap pengetahuan yang lebih tinggi, maka tempatnya di dalam hati juga lebih kokoh. Dia lebih khusus dan lebih terjaga, lebih tersembunyi dan lebih tertutup. Namun istilah hati bagi kebanyakan orang mewakili penyebutan semua lapisan yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke sodar. Posisi sodar, nah ini yang ruang kosong nih di antara miskat, kalau di gambar ini ya, antara miskat dan sujajah, itu sodar. Sisi sodar pada hati sama seperti putih mata pada mata, jadi bagian sklera ya. Atau halaman pada rumah. Atau seperti areal yang mengelilingi Mekah. Jadi bukan Ka'bahnya, areal yang mengelilingi Mekah. Seperti tempat air pada pelita, seperti kulit paling luar dari almond, yaitu buah yang baru keluar setelah ia kering di pohon. Nih, sodar adalah tempat masuknya bisikan dan penyakit. Karena ini semua yang kita dengar, makanya hati-hati dengar sesuatu, nonton sesuatu, ngobrol sama orang, semua masuk ke sodar. Penyakit-penyakit itu masuk ke sana. Kayak kita kena, di sini dikatakan sebagaimana putih mata diserang. Ya, kalau kita konjungtivitis itu kan si matanya jadi merah. Itu sklera, ya, infeksi. Sebagaimana halaman rumah ditempati oleh sampah-sampah dan kadangkala menjadi tempat masuknya orang asing. Jadi orang sebelum masuk ke rumah tamu mau apa, masuk halaman dulu gitu. Serambinya begitu. Apa yang masuk ke dalam sodar ini nih masalahnya ya. Jarang terasa. Sodar ini tempat masuknya sifat dengki. Nggak suka tuh orang lain sukses. Baca timelinenya di Facebook, oh, congrats baru diangkat menjadi apa ya. Gak, nggak mau kasih thumbs up. Pasti dia wah kasih cari-cari alasan. Wah pasti dia nyogok. Oh pasti dan gitu nggak suka orang lain dapat kebahagiaan. Wah dia menikah. Wah aku belum. Nggak mau datang ke pernikahannya. Ya, tetangga beli mobil baru. Boro-boro disapa dan kasih selamat. Dicuekin kalau bisa nggak ngobrol. Ini ya. Nggak suka pokoknya orang lain dapat sesuatu tuh. Semoga berbahagia. Dengki. Itu udah kebobolan tuh saudaranya. Ada sifat dengki yang masuk. Kadang syahwat ya, syahwatnya macam-macam. Syahwat seksual, ya. Nonton film porno misalkan ya, nauzubillah min dzalik. Nonton yang gak jelas-jelas lah. Syahwat makanan juga anak-anak itu. Angan-angan dan macam-macam keperluan lah. Kalau perempuan mungkin tasnya apa, Michael Kors, sepatunya Christian Louboutin, apalah. Pokoknya hal-hal yang
Sebenarnya nggak perlu gitu, tapi dia masuk dan itu nggak kerasa masuknya. Tahu-tahu dia terasa sempit. Nah, sadar itu tempat berkuasanya nafs al-amaro bil su. Jadi bukan nafs amarah itu bukan nafs marah ya. Amaro itu jiwa amaro yang memerintahkan kepada keburukan ya. Jadi jiwanya tuh cenderung jelek gitu. Jiwanya tuh cenderung marah, cenderung gila pujian ya, cenderung cinta dunia. Nah itu. Jadi kita berkenalan dengan satu sifat lain yaitu nafs amaro bisu itu. Jadi ada yang disebut dengan nafs amaro bisu. Ya ini sambil suruk ini mah ya. Kalau kajian ini nanti kita ada ini tiga macam nafs ya. Al amaro bisu. Jadi jiwa yang cenderungannya masih duniawi banget, masih dikuasai oleh dunia ya. Amaro jadi keburukan. Keburukan su itu terkait dengan sayah. Nah, kalau kita meninggal masih membawa sayah walaupun sebiji, itu yang kena mesti dilebur oleh api. Nauzubillah min dzalik. Suluk itu jalan tobat untuk membersihkan itu semua. Nanti kalau sudah makin tobatnya mulai berjalan, si jiwa udah mulai ada 8 tanda tobat tuh ya. Makin gandrung pengetahuan, sholatnya jadi makin rajin, ditambah sholat sunnah dan lain sebagainya. Nafsnya upgrade jadi nafs lawamah. Nafs yang lawamah itu jiwa yang gelisah sebenarnya. Tapi bagus. Jadi jangan salah ya kalau orang gelisah tuh dalam arti gelisah hidupku mau apa mencari Tuhan itu justru bagus karena berarti sudah ada elemen cahaya yang masuk karena dia dibuat terombang-ambing gitu. Kalau tidak merasa gelisah dengan kehidupan, biasanya terlena, nauzubillah min dzalik. Ya, kalau gelisah dia akan mencari Tuhan. Dan menarik Allah Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan nama ini, nafs lawamah. Suluk adalah perjalanan supaya mengubah dari amarah bisu naik tingkat jadi lawamah dan end game-nya harus jadi nafs mutmainnah. Ya ayuhan nafs mutmainnah gitu. Irji'i ila rabbik gitu. Jadi kembalilah dalam kondisi yang mutmainnah, tenang. Tenang karena dia misbah sudah menyala, sudah mengenal jati diri, sudah beramal soleh taluhu, itu. Jadi perjalanan panjang ini, ya. Oke, lanjut nih ya. Jadi hati-hati itu yang sifat-sifat itu masuk ke dalam sadar tanpa dirasakan. Di dalam sadar ada pintu masuk bagi jiwa. Nah, ini juga ya. Ia sadar ini merupakan tempatnya nur Islam, cahaya Islam. Jadi kalau misalkan seseorang jadi nur nur Islam itu masuknya ke sodar di sini. Kalau cahayanya menerangi ya nur Islam. Nur Islam itu namanya juga Islam ya. Mulai berserah diri, orangnya mulai mau sholat ya, mau kalau bicara tentang oh pokoknya terserah Allah itu udah boleh berserah diri. Zakat, sholat itu pilar-pilar itulah. Itu mencahayai. Jadi hijab-hijab kerikil-kerikil yang tadinya disodor satu persatu mulai luntur dengan nur Islam. Itulah tanda seseorang dadanya mulai lapang. Tapi kita tahu dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat kalau tidak salah, Mbak Indah ya, seorang Arab Baduy yang datang kepada Rasulullah menyatakan, aku sudah beriman. Lalu Allah Ta'ala bilang, tidak, kamu belum beriman. Tapi katakan kamu sudah Islam. Nah. Jadi dia baru punya nur Islam, tapi belum punya nur iman. Ya. Itu Allah membedakan itu antara saudara karena nur iman itu masuknya ke kolb spesifik ya. Nur Islam itu dia mencahayai saudara. Nah, sekarang kita jadi bisa membedakan apa itu saudara, mana itu kolb.
Semoga ya. Begitu. Lanjut. Sadr ia merupakan tempat cahaya Islam, tempat menjaga pengetahuan yang didengar dan dipelajari. Cara pertama untuk memperolehnya adalah dengan belajar dan mendengar. Tuh, jadi kalau pengajian-pengajian yang benar, yang memasukkan cahaya-cahaya tuh, ya, jadi membantu memang belajar ngaji itu. Ia disebut sadar karena merupakan permukaan dan lapisan pertama hati, seperti halnya bagian cangkang buat buah almond tadi gitu. Disebut lapisan pertama, sebenarnya dia belum menyampai hati, dia kulitnya. Sama seperti istilah sadr an-nahar, permulaan siang gitu. Dari sadr ini keluar berbagai bisikan kehendak dan pikiran, ya. Pengen ini, pengen itu, pengen beli tas ini, pengen beli HP itu, pengen mobil yang ini, pengen tas. Macam-macam ini sadr gitu. Nah, hati-hati karena kalau sebuah perasaan, sebuah hal itu mengendap di saudara terlalu lama, ini kata At-Tirmizi ya, ia bisa mempengaruhi hati ketika itu menetap dalam waktu yang lama. Nah, kemudian paragraf berikutnya, qalb adalah lapisan berikutnya. Ia berada di dalam saudara. Tuh kan ya jelas ya. Si qalb ini kalau digambar ini zujajah. Hmm, bola apa namanya seperti kawakib jadi kayak bola kristal dia ada di dalam solder. Posisinya sama seperti hitam mata yang berada di dalam mata atau seperti kota Makkah yang di dalam tanah suci atau seperti rumah jadi bukan halaman lagi ini sudah rumah yang ada di dalam atau seperti buah almond jadi udah buahnya bukan kulitnya. Hati merupakan sumber cahaya iman tuh ya beda kalau tadi nurnya nur Islam kalau di qalb itu nur iman. Disitulah letak kekhusyuan, takwa, cinta, ridho, yakin, takut kepada Allah. Karena takut pada Allah dia kan that's the beginning of knowledge gitu ya, khasya, khauf gitu. Itu tanda ulama diajarin orang yang takut sama Allah. Harap, sabar, qanaah, sifat-sifat bagus semua. Jadi ia sumber pokok-pokok pengetahuan. Ibaratnya itu sumber mata air ya sih. Sedangkan saudara itu ibaratnya telaga. Telaga itu akan kering kalau mata airnya tidak mengalir. Jadi kehidupan kita akan kering makna kalau cloudnya nggak teraktivasi. Wajar ya merasa kering kehidupan tepara rugu gitu. Aku teh ngapain? Kehilang itu saudaranya tuh kasih hatinya nggak mengalir tuh airnya. Garing gitu menghadapi kehidupan teh. Ya, dia akan apa pakai macam-macam lah mencari pleasures. But pleasure is not the same with happiness. Gitu. Dia hanya wah, menggelamkan dirinya binge watching, maybe menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan, sibuk ini, sibuk itu, arisan ini, begitu sampai ke rumah, at the end of the day, ketika sendiri, kesepian menyergap. Aku teh ngapain aja ya tadi seharian. Menjelang akhir tahun, dia sadar usiaku sudah sekian, aku teh ngapain aja ya. Orang yang kehilangan kolb, ya, ketika kolbnya tidak berhasil ya dengan jihad nafs ya, supaya dia membersihkan, supaya dia mulai berfungsi untuk sumber-sumber ilmu, dia akan merasakan kekeringan, kehampaan dalam hidupnya. That's the symptom. Jadi kuncinya mesti taubat, ya. Baliklah sama Allah. Kembalikan segala sesuatu sama dia, mintalah sama dia. Kan jarang sekali. Berarti jarang memanggil dia. Karena kalau dia dipanggil dengan tulus, dengan serius gitu ya, dari hati, hadir dia. Dia zat yang maha merespon. Sangat dan tidak pernah mengecewakan. Ud'uni astajib lakum. Udah begitu, udah di guarantee. Segala sesuatu selain Allah punya potensi mengecewakan, sahabat-sahabat. Namanya juga makhluk, punya keterbatasan. Dan fana, ada saatnya tidak bisa ngapa-ngapain. Ada batasannya. Kalau nggak ajal, sakit,
Ada aja. And then kenapa kita kok susah banget tawakal sama Allah? Menempatkan diri kita in a risky position gitu. Menyandarkan diri kita pada tiang-tiang yang rapuh, pada sandaran-sandaran kehidupan dan target-target kehidupan yang temporary gitu ya, sama sekali it's risky game. You know. Nah, ya, jadi kolb itu sumber-sumber pengetahuan. Dengan kata lain, kalau kita masih banyak bingungnya dalam kehidupan, hati masih banyak kehijab. Karena surat At-Taghabun ayat 11 ya, Allah akan memberi petunjuk ke dalam kolb. Dan dia memberi petunjuk, tapi kalau kolbnya nggak bisa mengakses gimana? Datanya dikirim gitu, internetnya nyala, tapi handphonenya nggak nyala gitu. Dia nggak bisa nge-download apapun petunjuk yang ada di langit ini, di dalam kehidupan. Nggak paham gitu. Ini apa gitu. Jadi makna itu hanya bisa ditangkap oleh kolb. Ya, karena dia lapisan dalam. Oke, orang bisa berfilosofi sebab akibat, tapi makna itu something deeper. Ya, sesuatu yang hanya bisa diraih kalau bersuluk, bertobat. Ia sumber pokok-pokok pengetahuan tuh kan. Jadi ibaratnya sumber mata air, dari air keluar dari mata air menuju ke telaga. Demikian juga dengan pengetahuan katanya. Ia keluar dari kolb menuju ke sodar. Nah, disitulah munculnya keyakinan. Begitu. Di situ ketika Rasulullah SAW mengatakan suatu innama a'malu bin niat, suatu perbuatan itu tergantung kepada niatnya, Rasulullah SAW menerangkan bahwa nilai perbuatan seseorang baru terangkat bila disertai niat. Nah, hati yang dikuasai oleh hawa nafsu itu bukan hati yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tangan adalah sayap, kaki adalah utusan, mata adalah maslahat, telinga adalah corong, hati adalah rahmat, limpa adalah bahan tertawaan. Yang menarik nih, kalau ditulis, buah pinggang adalah makar dan paru-paru adalah nafas. Apabila raja baik, baik pula semua prajuritnya. Apabila raja rusak, rusak pula semua prajuritnya. Jadi Rasulullah menuturkan bahwa qalb itu harusnya berfungsi sebagai raja. Itu. Dan sodar bagi hati itu ibarat tanah lapang bagi penunggang kuda. Beliau menerangkan bahwa baiknya seluruh anggota badan bergantung pada baiknya hati. Dan rusaknya anggota badan bergantung pada rusaknya hati. Gitu. Nah, Allah hanya menghukum kalian disebabkan oleh apa yang dikehendaki oleh hati kalian. Udah, di situ dulu. Berikutnya ini pembicaraan tentang fuad. Ini lebih dalam lagi nih. Oke, jadi kita hari ini sampai dengan halaman ini bicara tentang perbedaan antara qalb dan sodar. Begitu. Jadi semua emosi kita itu datangnya dari sodar. Jadi pahamilah ya, orang yang lahir fitrah itu sodarnya lapang. Bayi itu nggak ada dengki, nggak ada iri, nggak ada namanya dosa turunan. Jadi bayi yang lahir saudaranya lapang, nggak ada. Walaupun ibunya pendengki misalkan ya, dia nggak akan mewarisi itu. Tapi sifat ya potensi mendengki itu nempel di DNA-nya si bayi itu, di miskatnya. Kalau dalam upbringing itu diperkuat karena dia melihat contoh ibunya, bapaknya, neneknya, lingkungannya, itu jadi mewujud. Itu yang kata Rasulullah SAW, dengki itu diwariskan. Bukan dosanya, bukan dia belum berwujud, tapi potensi untuk mendengki, potensi sombong, potensi cinta dunia. Dan dia hanya melihat contoh-contoh, kemudian bertumbuh. Itulah yang dikatakan setiap anak terlahir fitrah. Orang tuanya menjadikan dia begini, 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 ya kan? Itu orang tuanya. Siapa lagi? Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat anak nakal, jangan lihat kemana-mana, lihat dulu emaknya sama bapaknya.
Yang mana nih? Istighfar dulu sebelum matang, ya marahin anak, istighfar dulu. Ya, anak mah cermin. Ya. Nah, begitu sahabat-sahabat, ini sebagai pengantar hari ini, ya kita berkenalan dengan uh, Mishkat, Mishbah, Zujajah, gitu ya. Inilah perjalanan kita untuk memaknai kehidupan, gitu. Jadi sekarang ikuti apa namanya jalan Rasulullah SAW. Kalau tahu oh Nur Islam bikin sadar lapang, sadarku kayaknya masih sempit nih. Nah, kalau buat mulai lapang seperti apa? Ya itu tadi sholat, ya ikhtiar sholat tuh cahaya. Kebaikan semua kebaikan berfungsi sebagai cahaya. Sedekah cahaya, gitu ya, saum cahaya. Nah kita butuh itu supaya si dada makin lapang. Kalau makin lapang, nah semoga cahaya itu berpendar, Allah berkehendak, nur iman menyala. Syaratnya surat Toha ayat 82. Wa inilah ghafaru liman taba wa amana wa amila sholihah. Jadi siapa yang bertobat, beriman. Jadi urutan itu sudah kalau orang butuh dibimbing Allah, Allah karuniakan cahaya iman untuk dia komunikasi. Tapi kalau orang masih mendewakan keinginannya, ya agenda kehidupannya, walaupun dia sholat kali-kali umroh, tapi Tuhan buat dia hanya di sebatas sepetak itu dan aksesoris spiritual gitulah, ya. Dan Allah Maha tahu siapa siapa yang hamba-hamba yang butuh butuh banget dibimbingnya dan siapa yang hanya lip service semata. Renungan buat kita semua. Baik, itu sebagai dialog pembuka. Silahkan sahabat-sahabat untuk um, kita elaborasi dengan lebih apa tajam misalkan dari pengalaman hidup atau refleksi, kontemplasi dari sahabat-sahabat, silahkan. Langsung di-unmute ya. Monggo. Ya, ada yang mau share, curhat, komplain, berbagi pengalaman. What's the catch today gitu? Apa yang kena hari ini? Apa yang oh iya ya ini mengingatkanku pada ini gitu. Silakan share. Mumpung kita ada waktu silaturahmi. Silakan. Memang ini ya masif. Satu paragraf itu pelan-pelan bacanya. Bukunya tipis, kecil, 180 halaman, tapi setiap ininya harus di... Jadi kalau baca buku ini tanpa merenungkan surat An-Nur 35 agak nggak dapat imajinasinya gitu. Ya, jadi ini bicara tentang surat An-Nur 35, struktur insan. Ya, Mbak Neneng, mangga. Oke, Iya. Assalamualaikum teh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Silakan. off cam ya. Iya, nggak Teh apa-apa. itu ya. Aku tadi ada ketinggalan sholat ya. Mhm. Cuma maksudnya menangkap dari apa yang teh saya ceritakan sedikit. Ini jadi ada pengalaman di dalam diri gitu ya. Misalnya gini Mhm. loh teh. hmm, kita kan mengalami banyak perubahan. Kalau Iya. kayak itu tuh kayak metamorfosis itu teh ya. Mhm. Nah, kadang tuh juga suka berpikir gini loh, maksudnya diri kita yang dulu-dulu itu siapa ya gitu. Mhm. Misalnya gini, dulu kita begini, dulu gua begini, dulu begini, tapi sekarang kok begini, sekarang kok begini, sekarang kok begini. Nah, jadi Mhm. aku tuh jadi mikir, yang dulu-dulu itu siapa sih sebenarnya gitu. Sampai Mhm. sekarang kita seperti ini itu mengalami banyak perubahan metamorfosis dalam kehidupan itu. Jadi sebenarnya gimana tuh Teh cara Mhm. menyikapinya atau sebenarnya apa sih itu gitu. Itu yang sekarang tuh saya merenungi itu tadi yang hubungannya dengan An-Nur ayat 35 ya Teh ya. Mhm. Jadi kepikiran tuh jadi yang dulu-dulu itu siapa? Apakah dulu itu sebagian dari apa gitu loh Teh.
Ya, Gimana tuh ya, gimana? ya, 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 Jelasin itu itu. dikejar terus tuh pertanyaan itu. Iya Itu benar. sudah si jiwa pengen dikenal, ya. Hmm. Jadi kita itu punya jiwa. Si jiwa cenderung runtuh sejak awal. Bayi, bayi masih fitrah, ya. Begitu bayi udah mulai ngomong aja, udah dada itu udah masuk tuh emosi tuh. Udah beda kelihatan, udah mulai sulking, udah bahkan sebelum dia jalan, emosinya mulai muncul, tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Jadi dia nangis, keselnya udah kelihatan. Itu sadarnya udah terpengaruh itu. Yang bilang afirmasi kalau nggak salah. Jadi bayi sudah mulai dia mama, papa ngomong gitu, itu udah mulai ada pengaruh ke dalam soldernya. Yang tadinya kosong, yang skopnya bercahaya bulan purnama, udah mulai terpengaruh, udah masuk. And then masuk SD, SMP, wah pengaruh temennya kayak pergaulan apa, waduh, ya sedemikian rupa. Ya. Sehingga ketika dia bertumbuh secara raga ya, jadi raga yang tadinya nggak bisa ngomong, bayi kan ngomongnya aja bla 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 gitu ya. Ketika dia mulai berkata-kata, si jiwa terlanjur lumpuh. Dia sampai nggak punya akses sama jiwanya. Nggak merasakan lagi tuh malakut, kemana. Lupa dia, lupa. We are in the state of forgetfulness. Dia lupa, apa ya gitu. Ada, waktu saya ketemu Eric Wingle, dia kasih joke gini. Ada adik kakak, kakaknya 5 tahun, adiknya balita gitu ya. Suatu hari bapaknya ngelihat, ya orang tuanya ngelihat si kakak yang umur 5 tahun bisik-bisik sama adiknya. Gitu. Si adiknya ketawa-ketawa, ngapain sih bisikin apa kamu? Enggak, aku tanya tak sama adik katanya. Dek, kamu kan baru keluar tuh dari rahim mama, baru dari langit. Masih ingat nggak Tuhan kayak gimana? Aku udah lupa katanya. Ya, jadi bayi masih masih fitrah pengetahuan cuma dia belum bisa berkata-kata secara manusia. Gitu masalahnya. Kalau andai dia bisa kata-kata seperti Isa ya, lahir bisa ngomong. Wow, dia bisa menceritakan. Ah, Rob tuh begini-begini karena dia punya pengetahuan awal di Alastu Birabbikum. Di alam Alastu surat Al-A'raf 172. Kita semua terlahir punya pengetahuan awal dan itu harus di-upgrade ketika kita meninggal. Fungsi di dunia ini harus di-upgrade tuh pengetahuan awal itu, ya, dengan mencari amal soleh tardohu. Itu targetnya. Doa usia 40 tahun Al-Ahqaf ayat 15. Bagaimana Quran memberikan guidance luar biasa. Hidup itu ada target-targetnya. Ada etape-etapenya. Dulu kalau nggak kepegang tuh, kalau nggak kita kejar, rugi kita hidup. Ngapain? Nggak punya agenda. Kita hidup tuh harus melaksanakan agenda Allah. Baru mulia. Agenda sendiri ngapain? Wah, saya mau bikin ini, bisnis ini, empire. Ya, terus kata Allah, dalam ayat Al-Quran, aku setelah melakukan perbaikan di muka bumi, kata Allah, tidak, sesungguhnya kamu melakukan kerusakan. Jadi hidup itu ya yang punya Allah Ta'ala. Bagaimana saya harus berkiprah di dunia ini? Tanya sama yang punya dong. Jangan berasumsi. Bahaya sekali. Oh, barangkali ini, itu. Terus kita punya notion of successful seperti ini, itu belum tentu. Seorang Siti Maryam, sahabat-sahabat, kan bukan wanita karir CEO seperti Khadijah radhiyallahu anha. Dua-duanya hebat, tapi punya fungsi sendiri-sendiri. Tugas Siti Maryam hamil, melahirkan, menjaga Isa alaihi salam. That's it. Namanya ada dalam Al-Quran surat ke-19. Jadi yang paling penting dari itu semua adalah presisi apa yang Allah kehendaki dari hidup saya. What do you want me to do, dear Allah? Dan itu kita kita apa kita urai ke dalam keseharian. Hari ini aku punya rencana ini, tapi engkau mau aku ngapain gitu. Dengan Bismillah. Nanti semua yang terjadi, yang didatangkan, yang dibukakan, yang ditutup sekalipun menjadi bermakna karena kita dari awal sudah minta. Tolong aturkan hidupku, jangan kau serahkan diriku pada diriku walaupun sekejap mata. Bahkan tidak pada keinginan diriku, walaupun kelihatannya keren dan indah dan baik, tapi belum tentu yang kita anggap baik itu baik. Itu kan itu Quran udah kasih.
pagar-pagar kok dalam kehidupan. Artinya kita harus dalam status surrender setiap saat. Total surrender, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan berserah kepada diri, bukan berserah kepada perhitungan ini itu, gitu. Jadi ketika itu aku tuh siapa, itu jiwa yang pengen dikenal. Tapi kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mengenal jiwa itu terkait dengan ikro. Bacalah yang sudah Allah tuliskan dalam takdir kehidupan kita. Bahwa kita yang ada itu mungkin tadi Teh Neneng bilang bermetamorfosa. Mungkin kita yang SD itu udah mulai mewujud jadi individu-individu yang bentukan. Karena orang tua pengennya kita pakai baju yang ini, ya kan, teman-teman pada jadi udah mulai blending tuh dengan pengaruh-pengaruh sekitar. Kalau aku karena 5 teman bermain cowok semua dan aku diasuh kebanyakan oleh papa, aku punya adik laki-laki, jadilah aku tomboy. Nggak bisa ngikat rambut. Untung anak 2 laki-laki. View. Gitu ya. Dulu kolega saya suka suka gitu ngece gitu. Wah, Stesa nikah kalau punya anak perempuan gimana ya? Dia kan nggak bisa ngikat rambut. Hmm. Dan Allah maha adil ya. Jadi ada yang ada karakter-karakter yang tercelup oleh upbringing gitu. Tapi kan kita mesti baca diri, saya perempuan. Natur saya perempuan. Perempuan tuh naturnya tuh jadi makmum. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kita tuh butuh jadi makmum yang benar gitu. Dan itu bukan berarti superior. Nah, it has nothing to do with that. It has something to do with our fitrah gitu. Fitrahnya apa? Being protected, guided gitu seperti itu. And it's not weakness at all gitu. Karena kita punya ambang sakit perempuan tuh jauh lebih tinggi daripada laki-laki, ibu-ibu. Bapak-bapak mah sakit menstruasi udah teriak-teriak pasti. Kita mah ngelahirin tuh, Mbak ya. Pelajaran 4 itu anaknya kalian masih itu. Kan ada tuh di YouTube apa namanya simulasi laki-laki dikasih ini tuh, merasakan ambang sakit udah teriak-teriak. Itu rasa sakit melahirkan tuh udah kayak mah ibunya aduh, hidup mati deh. Ya, tapi perempuan waduh. Jadi kita diciptakan itu perseverance. Kita punya rahim, laki-laki nggak punya. Bayangkan asma Allah tuh yang bisa membuatkan itu rahim. Nah jadi banyak hal yang mesti kita baca. Itu maksudnya Teh Neneng. Siapa kita? Itu pertanyaan. That is a $1 million question. That's a jackpot. Terus tanya. Karena jawaban atas siapa kita hanya diberikan kepada mereka yang terus bertanya-tanya. Siapa aku? Siapa aku? Itu bagian dari mengenal jati diri, dari mengenal kolb itu sebenarnya. Ya, dalam kolb itu ada biji yang harus tumbuh kan. Mengenal pohon diri kita. Aku nih pohon apa ya? Gitu kan dia akan dikenal dari buahnya, benih itu, dari produknya. Kalau pohon jati kan bukan buahnya tapi kulitnya, kayunya yang dipakai. Jadi setiap manusia itu pasti punya kontribusi kepada alam semesta ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Kekuatan yang Allah beri, potensi dan lain sebagainya itu baca. Ya, pasti ada yang konsisten, yang nggak pernah hilang. Karena kalau hak tuh nggak pernah hilang. Kalau itu the real thing, ya selalu menyala. Aku mau ngerjain ini dari dulu juga sampai sekarang. Nah, itu yang diidentifikasi, mulai di garis bawahi, pakai stabilo gitu. Ini nih, and then focus in that. Sambil meminta sama Allah Ta'ala, Robi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya, jadi minta kalau kita nggak betah dengan pekerjaan yang ada, dengan situasi yang ada, cara keluarnya itu menunggu dia bukakan, menunggu dia push gitu. Itu namanya Robi adkhilni mudkhala sidqi karena harus ada sidiknya, kebenaran yang menyertai. Jadi nggak boleh tuh kita pindah kerja tuh sampai musuh-musuh. Pokoknya gue nggak mau lagi menginjak ke kantor itu nggak boleh seperti itu. Sebenarnya itu hawa nafsu. Itu yang ada di solder. Emangnya kemarin dia udah makan tuh semua gaji-gajinya harusnya bersyukur. Udah penggal ini walaupun akhirnya sepertinya mengecewakan dan udah nggak betah, tidak boleh um, menghapus gitu seorang orang itu jahat jelek semua. Itu namanya tidak bersyukur dan kurang adab gitu ya. Kan Allah yang ngasih. Terima kasih ya Allah gitu. Sekarang kapan pindahnya biarkan dia yang bergerak gitu. Itu perlu sabar sekarang. Jadi
Pertanyaan itu, Terene, itu is the soul, keinginan jiwa untuk dikenal terus ya. Tazkiyatun nafs, sholatnya kencengin, tambah sholat sunnah ya. Kalau bisa saum khusus, kalau bisa sholat hajat khusus untuk pertanyaan itu. Sepertiga malam terakhir bangunlah ya, karena itu golden moment banget bagi para salikin, bagi para pejalan ya. You lose that, nggak akan dapat lagi. Tadi malam nggak bangun ya udah, nggak akan terulang lagi. Nanti malam ada hal yang berbeda. Jadi sajian yang Allah sudah takdirkan tanggal 13, tanggal 14 udah beda-beda. If we miss that, you miss the bangke. That's it. Gitu udah tinggal tinggal istighfar aja gitu. Ya. Gitu Teh Neneng. Jadi tanya sama Allah ya. Itu pertanyaan penting karena kita bermetamorfosa. Aku juga kalau ingat zaman-zaman SMP, SMA agak lucu juga ya. Kadang-kadang malu gitu ke kelakuan menikah gitu ya. Tapi ya, well, kita berjalan dari ya, saat ke saat gitu, dan belajar dari situ. Hmm. Walau Iya, alam. iya kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini aja sih ngerasa Hmm. makin itu, maksudnya makin mendalam gitu, makin mendalam Hmm. karena mungkin makin kesini kita makin merasa ya banyak kedekatan dengan kajian-kajian ini gitu ya Teh ya. Apa beberapa kajian juga dinikmati gitu. Jadi makin terasa banget gitu. Wah, dulu itu kok begini ya, kok begini. Ya memang kalau belum buka kan ya Teh ya mungkin ya pada saat itu. Harus Jadi sabar. Terus iya, bisa proses. Lama bongkarnya itu. Harus dalam Quran tuh kaidah Musa. Dia bekerja 8 sampai 10 tahun dengan Syuaib. Syuaib gurunya, guru kehidupan ya. Gitu. Jadi ordernya tahunan. Ya, sabar aja. Terus tanya, terus terus dijalani, syukuri apa yang ada. Nah, itu datangnya pengetahuan tuh tak terduga kadang-kadang. Trek, tahu-tahu paham aja. Terus seperti ada yang menetes embun yang wah gitu. Paduan antara kesegaran tapi juga kehangatan gitu. Luar biasa. Begitu pemahaman tuh datang, terus like that is eureka moment gitu. Gitu yang boom gitu tiba-tiba gitu. Nggak ada yang ngajarin. Langsung dari Allah Ta'ala. Ya. And that's, itu yang kita tunggu. Tapi terus hantam dengan zikir. Ya, berbuat baik. Ya, setiap every opportunity pokoknya menyebar kebaikan di mana-mana. Sekecil apapun. Sesimpel tersenyum sama Pak Hansip ya. Sesimpel berbagi kolak gitu ya. Apapun lah ya, yang kita bisa do it. Jangan sampai hari berlalu tanpa kita berbuat kebaikan di dalam ya rugi. Kata Rasulullah SAW nanti ya setiap kita ini hari yang akan datang sahabat-sahabat. Kita akan berhadapan dengan kotak-kotak loker kita kehidupan. Tanggal 15 Agustus 2026, 13 November 2030 belum datang nih ya, tapi lokernya udah ada. Dibuka. Kalau dulu kita melakukan amal soleh begitu dibuka, ada ya, ada sesuatu yang untuk di sana ada itu kosong. Dulu sih waktu di dunia nggak ngapa-ngapain, kelihatannya sibuk tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, itu amal solehnya nggak ada, gitu. Tidak bernilai. Nah itu makanya posisi kolb penting ya, karena innama a'malu binniyat. Amal itu sesuatu itu dikerjakan Allah lihat kolbnya. Ini datang dari hati, dan apa dari syahwat. Kalau niatnya baik, mewujud tuh di sana lokernya jadi penuh dengan perbekalan. Nah, kita masih berjalan di alam sana. Jadi pastikan loker kehidupan hari kita rada terisi lah gitu kalau nggak penuh gitu ya, adalah gitu, jangan kosong. Sakit kita hati ke sana dulu, nyesel gitu. Dua hari itu aku ngapain aja ya seharian ya, seminimalnya zikir lah banyak-banyak. Banyak hadisnya ya, zikir mau apa pokoknya. Tapi memang kalau nggak ada taufik nggak akan kuat sih, nggak akan betah banyak zikir ya. Akhirnya sabar pun sebagaimana sifat-sifat baik minta sama Allah Ta'ala. Jadi wudhu, sholat hajat kalau perlu, ya Allah mohon dibimbing. Jadikan hari ini menjadi hari yang produktif, yang penuh dengan bimbinganmu. Arahkan hamba berbuat amal soleh di hari ini, ya Allah. Nanti didekatkan. Nah kita tuh kurang mintanya gitu loh. Kurang mengiba sama Allah Ta'ala. Allah tuh kayak yang jauh gitu. Kayak yang, Ud'uni astajib lakum. Udah begitu. It's guarantee. Guarantee sama-sama. Beneran. Dia maha dekat. Ya, kebingungan kita Pak ya.
kegelisahan kita adukan, ketakutan kita persembahkan sama dia, biar dia yang ambil. Jadi hidup tuh, aduh, tenang. Bersamamu aku tegar gitu. Munya tuh dia gitu. Hanya dia. Kita tegar ngadepin apapun. Bumi dunia datanglah. Aku bersama Tuhan. Nggak takut. Gitu. Itu hamba sejati. Bismillah ya, Teh Nenek, semangat terus. Ya, Alhamdulillah. Mbak Janan sudah angkat tangan. Silakan, Iya Mbak. teh, nuhun teh. Mangga, mangga. Iya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau nanya aja, Teh. Jadi, apa, memang kalau solder itu kan kadang, maksudnya sempit, terus banyak kerikilnya gitu ya. Di Mhm. suatu ketika, kita udah merasa kayak, nih kerikilnya kayaknya ada yang udah hilang gitu ya. Sampai orang lain Mhm. merasakan, kayak yang saya pernah bilang tuh, anak bilang kok kayaknya mama jarang marah gitu. Tapi, nggak lama setelah itu misalnya, kayak Mhm. baru-baru aja bilang kok kayaknya Hasan anak saya gitu ya hampir setiap hari dimarahin ya. Terus kan saya berpikir lagi ya, loh iya ya saya jadi sering marah. Memang kayaknya tuh malah lagi kayak sulit gitu untuk menahan untuk naik apa namanya nada suaranya gitu. Pas Mhm. dipikir-pikir lagi kemarin sebelumnya tuh rasanya emang kayak yang saya lagi usahakan rutin gitu, misalnya sholat tahajud, terus ada yang bolong. Itu saya sebenarnya pas Hmm. sekali karena apa nggak kebangun gitu. Terus Hmm. nggak puasa juga karena kan lagi kemarin tuh lagi tanggal merah nih 17 Agustus ya hari Seninnya. Hmm. Ada suami juga terus udah sepakat nggak usah puasa, tapi jatuhnya saya matiin alarm puasa jadi nggak sholat tahajud juga dengernya azan itu saya sedih banget. Nah, tapi Hmm. kesedihan itu tuh dan kayak ada ketika ada rutinitas kayak yang cahaya tadi hilang gitu, nggak puasa, nggak sholat tahajud, jadinya tuh di hari itu saya juga kebawa aktivitas yang sia-sia gitu. Makinlah kayaknya tuh turun 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 jadi lebih gampang emosi. Jadi mau nanya tuh kalau misalnya sebenarnya saudara kita tuh memang eh nggak bisa, maksudnya nggak bisa kayak maksudnya apa memang saya juga masih belajar terus sih, Teh. Maksudnya baru mulai juga mujahadah gitu ya. Memang bisa Ya, kayak turun lagi kayak kayaknya kerikilnya nambah lagi gitu. Atau gimana ya, Teh ya? Maksudnya jadinya tuh ya. terus tapi saya juga sambil ya Allah kenapa ya 3 hari kemarin bahkan ada satu marah yang emang saya tuh menyesali banget. Kok marah banget gitu. Apakah Hmm. karena saya terganggu gitu kebutuhannya atau apa gitu. Walaupun waktu pas Hmm. pikir-pikir emang marahnya karena misalnya anak saya tuh merugikan orang lain gitu, merugikan di luar diri saya, pokoknya orang lain gitu, anak lain gitu. Jadi saya marahnya cukup besar gitu. Karena saya nggak mau tuh anak lain atau misalnya sampai orang merugikan orang lain tuh kayak bagi saya tuh besar gitu. Nah, Hmm. tapi tadi jadi maksudnya solder ini memang bisa sempit lagi gitu ya Teh ya, maksudnya Iya, kalau jelas. lagi gitu. Betul. Karena kan kita tiap hari melihat, makanya kadang gini, mesti uzlah tuh gitu, ya. Kalau belum kuat, saudaranya belum bisa. Jadi kalau saudara yang kuat itu, dia ada debu masuk, dia langsung diekspel. Tiup. Jangan lebih dari semenit, bahkan sekian detik, dia langsung istighfar. Karena dia sudah kuat kokoh. Tapi kalau belum, kerikil masuk, wah, nahan itu. Nah, dulu tuh kalau misalkan gini, mursyid tuh ya, waktu biasanya makan siang, istirahat makan siang, ngobrol sama kolega yang lain, omongannya tuh, wah, nggak, tentang mobil lah, tentang dia nggak suka gitu. Terus kata, ya uslah, jadi menyepi aja daripada kita belum kuat gitu. Atau kita sosial media kadang bikin solder penuh tuh. Ya udah, matiin aja, nggak usah sosial media. Lihat yang perlu-perlu aja gitu, nggak pula scrolling-scrolling. Itu potensi untuk bikin solder penuh dengan hal-hal yang nggak perlu, ya. Lihat Ya ini itu saya jadi benar pengen sosial gitu media itu. banget. Lihat berita itu jadi ada penyakit hati, ya. Jadi terparah ngapain? Mendingan baca Quran, ya. 20 menit udah sekian ayat. Dan kalau sosial media scrolling sana sini terparah TikTok. Ya, waktu, aduh udah nggak ada waktu kita, ya, nggak ada waktu. Jadi
sangat selektif dalam menghabiskan waktu, menghabiskan nafas gitu kan. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Jadi iya, kadang kita kan jadi upaya kita membersihkan dengan influence ya dari yang masuk itu nggak ngejar gitu. Nah, di situ kita perlu uzlah, berarti kita berada di dalam lingkungan yang sedemikian rupa memenuhi saudara kita. Nah, kalau begitu ya udah, mendingan istirahat ke musola gitu kan. Ya nggak apa-apa, dianggap kamu seolah-olah dikucilkan, tapi demi jiwa saya, pengen jiwa saya bertumbuh gitu. Ya itu jihadnya di situ, di awal-awal. Nanti kalau sudah kuat, kita mau bertarung, bertemu seperti Rasulullah SAW, memang harus menghadapi syahwat kaumnya, ya kan, syai'ah kaumnya. Tapi udah kuat, dia punya tameng gitu ya. Tapi kita yang bisa merasakan lah. Kalau sebelum kuat, ini kurangi sosial media tuh ya, kurangi arisan-arisan yang nggak jelas gitu, ngomongnya ngalor ngidul nggak jelas. Daripada begitu ya udah, kita memperkuat dulu diri. Kalau kuat, kita yang menginfluence orang lain malah. Seperti itu. Walau alam. Jadi memang itu, Mbak, ya betul, udah kosong, masuk lagi. Ya. Udah kosong, istilahnya tuh udah mandi, ber, berkubang di comberan lagi. Jadi mesti balik-balik dibersihin memang. Memang. Makanya Rasulullah SAW pun taubatnya, bukan istighfarnya, taubat itu 100 kali sehari. Saking balik itu levelnya beliau. Kita mesti miliaran kali mesti ya. Ya, melewong terus. Jadi ya, tapi itu jihad akbar memang, jihad akbar ya. Jadi kuncinya begini, Mbak Jana, secara hitung-hitungan ya, it's a mission impossible wis lah. The the current ya, arus dari luar itu huge, itu kayak tsunami ngehantam. Secara hitung-hitungan tuh udah we don't stand a chance kita menghadapi itu. Seorang ulama sufi Bawa Muhayyiddin itu di Amerika bilang itu gerakan hawa nafsu itu yang punya potensi untuk memenuhi saudara jumlahnya 10 triliun 4 triliun 10,000. Jadi triliunan. Uh, gitu. Tanpa kita sadar itu. Nah, di alam ini apapun yang mewujud di saudara kita kan orang nggak bisa kelihatan. Tapi yang bisa orang lihat pewujudan yang muka judes, ya, karakter bengis, itu dari saudara tuh kepantau keluar, kepantau. Sama anak jadi kurang sabaran, ya, gampang tersinggungan, ya. Ada momen-momen di mana kalau anak gini, kok aku tersinggung banget ya dia ngomongin gitu, padahal biasa aja mestinya gitu. Nah, respon yang out of ordinary itu biasanya emosi-emosi dari sadar yang kepancing keluar. Tapi itu bagian rahmat Allah Ta'ala. Harusnya refleksi ya, merenung, kenapa aku emosi banget ya tadi anakku begini, biasa aja sebenarnya gitu. Oh, dan di situ menjadi bagian dari pengetahuan diri. Kata Rasulullah, kalau kita berbuat dosa, kesalahan ya, dosa tuh jangan mikirin sekedar minum alkohol, berzina, tapi sombong tuh dosa, gitu ya, ya, merasa diri, ya, ujub itu dosa, gitu. Dengki itu dosa. Em, Ketika kita berdosa, terus tapi kemudian sesuatu itu menjadi pengetahuan buat kita, itu salah satu tandanya dosanya dimaafkan. Jadi ketika kita, "Oh, salah nih aku, tadi aku snap gitu ya sama anak. Mestinya nggak usah begitu. Kenapa ya? Dia ditafakuri sambil Bismillah. Oh, paham. Itu luka zaman dulu tuh gitu. Misalkan ya, trauma zaman dulu yang belum heal. Dia masih basah lukanya. Terus ya, sama, ter, tersentuh gitu lah di saat itu. Jadi kita istighfar gitu. Ujung-ujungnya ya, itu seruan untuk selalu minta tolong sama Allah Ta'ala. Kalau tanpa rahmatnya, it's impossible. Impossible. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya indah di situ dong. Kita nggak berkutik dong. Ya memang tidak berkutik. Namanya juga ciptaan. Dan ciptaan tuh apa? Nggak punya jiwa, nggak punya raga. Emang tidak berkutik loh. Just admit that. Kita suka sombong ya. Suka tidak mau mengakui kita tuh nggak bisa apa-apa gitu. Pengennya mahal. Wah, bisa gitu. Ya bisa. Kita tuh fakir. Fakir tuh sangat butuh
setiap saat. Tapi kesadaran untuk itu buat saya pribadi it takes a while, sampai harus digada dulu wah, egonya mesti baru ya Allah aku nggak bisa, nah kan baru sadar. For me it takes decades gitu. Perjalanan dari si egonya tumbuh hanya untuk kemudian mesti di crush. Unta tuh mesti di crush gitu sampai dia kecil banget bisa masuk lubang jarum, tuh Quran bilang begitu. Itu suluk sampai unta masuk ke lubang jarum. Si ego yang gede itu mesti di crush. Setiap orang punya penyakit hatinya masing-masing. Kalau diberi apa namanya kepandaian, tinggi hati, sombong, merasa diri lebih baik gitu ya, nah itu tunggu aja masih sampai kecil menghamba baru. Tapi di situ kita merasa jadi bebas itu. Kalau enggak, kita hanya terperangkap dalam fata morgana kehidupan yang aku bisa, terus kemudian mati. Siapa yang bisa menahan kematian? Nggak ada gitu. Nah itu jadi ya oke, penggal terakhir nih, etapa terakhir kehidupan, oke lah. Jangan jangan menyerah. Masih ada waktu nih. Jangan menyerah, jangan udahlah. Etapa terakhir udah paling bocen gitu. Nggak usah. Keep the spirit high gitu. Karena Allah mah kun fayakun. Ya disampaikan gitu. Pokoknya selama masih ada nafas, all out gitu kehidupan. Gitu Mbak Janan ya. Jadi memang ini kebut-kebutan ini. Kuncinya hanya minta tolong pertolongan Allah. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Nggak akan bisa. Iya kan. Walau alam. Hmm. Lagi teh Ya, boleh nggak apa namanya silahkan. sebenarnya ini mau nanya sih. Saya soalnya suka Hmm. nyambung-nyambungin aja tapi takutnya salah. Jadi waktu Ya, itu pas saya lagi kayak saat itu tuh saya ingat ayat gitu ya. Al-Mu'minun ayat 51 isinya Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik atau toyib, dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi tuh dari beberapa harinya itu saya tuh makannya kayak nggak sehat banget. Terus emang bikin sampai saya tuh agak sensitif gitu, jadi bikin sakit gitu, sakit tenggorokan, sariawan gitu ya. Dan itu tuh langsung kayak jadinya tuh mau ibadah jadi lebih berat gitu. Entah itu nyambung atau enggak, tapi pas saya baca ayat itu tuh, jadi kalau kamu makan yang baik, Allah dan itu disandingkan sama makanan thayyib dan beramal soleh gitu. Pas kamu makan yang gak yang thayyib, jadi tuh emang agak sulit nih beramal soleh nih, dadanya juga jadi sempit nih karena udah mah mungkin secara metafisik ada ya di ya, ya, behind-nya, betul. tapi secara fisik tuh juga kan tubuh yang kayak nggak sehat gitu jadi kita lebih emosi ya kalau saya sih gitu sih kayak bukan lebih emosi Ya, jadi kayak nggak punya kekuatan gitu mau sholat jadi mm-mm, mau panjang mau pilih surat yang agak panjang nggak jadi terus mau mm-mm, apa namanya ngomong sama anak udah capek duluan kayak ini memang udah capek nih sakit nih udah jangan apa betul. namanya gitu apa emang berhubungan ya Teh? Atau saya nyambung nyambungin aja gitu. No, no, jelas, Qurannya jelas ya. Jadi antara makanan, terus makanan itu dalam berbagai aspek ya. Makanan secara fisik, ya, yang masuk membentuk sel-sel tubuh. Tubuh ini di sini skemanya miskat ya. Dalam skala Anu 35. Jelas miskat harus dijaga. Karena dia membentuk jadi lapisan sadar. Solder nanti itu lapisannya kol, kan dia kulit cangkangnya gitu. Cangkang itu perlu ya, dia melindungi dalam, lapisan dalam. Coba kalau kita ke supermarket tuh beli buah mangga atau tapi ini tanpa cangkang kan geli gitu ya. Si kulit tuh melindungi, nggak kotor, nggak kena debu gitu. Ya kan kita kupas nanti kulitnya. Apalagi kulit durian, perlindungannya mantap gitu. Ya, jadi wah ini hebat banget. Terima kasih nih untuk sharing Allah Ta'ala tuh ya memang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Ayat 51. Ya ayyuhar rasul. Para rasul lah ini yang diseru. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhar rasul. Jadi buat para rasul pun itu tentang makanan itu mesti hati-hati. Kulu minat toyib gitu. Ini kata
Kata kulu itu terkait dengan buah-buahan. Kulu, ukulaha, aklaha gitu ya. Kata kulu itu 109 kali dalam Al-Quran. Jadi tentang makanan terkait dengan toib. Toib itu yang pas buat setiap orang. Ya, buat si Mangkuli, makan nasi seuncung gitu, toib. Karena memang dia kerjaannya perlu banyak karbo. Misalkan ya, dia makan nasi kucing lemes. Buat si mbak tertentu makan semuncung gitu, meledak, tepar. Buat orang tertentu makan karbo meledak, ya lemah, gluten free gitu kayak gitu-gitu ya. Jadi mesti ini mengenali badannya cocok sama yang mana. Ada yang cocok dengan menu vegetarian di usia di tahapan tertentu, ada yang masih makan daging memang, ada yang macam-macam ya. Jadi kalau halal udah jelas, tapi toyib itu perlu ilmu khusus gitu. Kalau halal kan udah ya babi apa jelas ada ini. Tapi ketohiban itu lebih halus karena harus disertai dengan ikro, membaca diri. Kadang butuh waktu sampai tahu, oh badanku ternyata nggak bagus makan tertentu gitu ya. Gula misalkan, tiap orang beda-beda ya. Oke, jadi ketohiban itu tergantung cocok apa enggak. Si jiwa terutama. Karena apa-apa yang terada di raga kita, oh hold on, my battery running low. Kok aneh? Bentar ya. Ya, ternyata lost kabelnya. Oke. Nah, jadi apapun yang kita makan secara ragawi, dia akan membentuk sel-sel tubuh. Juga yang kita baca itu sebagai hal yang kita makan, konsumsi itu semua masuk ke soda. Hati-hati gitu. Dan beramal soleh lah. Jadi memang apa-apa yang kita lakukan, yang kita baca akan mempengaruhi ya bagaimana kita bisa nyambung sama Allah Ta'ala, beramal soleh. Kan dikatakan gini, orang yang makan makanan haram misalkan, 40 hari nggak diterima saumnya. Nah kayak gitu-gitu tuh berkaitan sama ini. Jadi kalau sholatnya tidak terima itu terkait dengan, pasti dia nggak akan nemuin amal soleh. Agak, kalau nggak taubat bener-bener gitu. Sementara satu hari lewat, nggak beramal soleh, itu nanti loker kita kosong. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan orang yang di sana tuh betul-betul menanti amal soleh. Betul-betul mengandalkan amal soleh mereka. Dalam hadis di dikupas lagi tuh amal soleh. Jadi ada amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa, anak yang ya. Dan anak tuh kadang-kadang tidak perlu anak biologis ya. Karena tidak semua orang menikah misalkan sampai akhir. Ada juga yang tidak ditakdirkan tidak menikah. Ada juga yang ditakdirkan tidak punya keturunan biologis. Tapi kalau dia berkarya, kalau menurut saya bilang tes buku-buku terjemahanmu itulah anak-anakmu katanya gitu. Jadi alhamdulillah anak saya bukan hanya Elia dan Rumi. Kalau buku itu dibaca, itu seperti anak yang mendoakan orang tuanya. Ya, kalau orang yang membacanya mendapat kebaikan gitu ya, nah itu. Nah kita temukan anak-anak kehidupan kita. Ya, hasil itu amal solehnya. Ya, makanya kita amal soleh itu pasti kontributif. Ya, karena itu amal-amal yang soleh, bukan sekedar baik ya. Karena baik itu relatif di mata manusia, baik di mata Allah. Ya, kepentingan kita tuh cuma pengen baik di mata Allah, terserah banget manusia mau bilang apa. Tapi kalau kata Allah, yes, just do it. Mau dapat thumbs up kayak apa, nggak, doesn't matter. Pokoknya orientasi saya, ini Allah suka nggak? Kalau Allah, and then that's it. Selebihnya mah bonus aja, nggak perlu dipikirin itu. Alhamdulillah. Thank you Mbak Jana buat sharing ini. Alhamdulillah. Jadi itu ya, hari ini kita bicara tentang solder. Ini masih uh, banyak yang bisa dikupas sebenarnya. Or apa namanya, untuk kalau ingin menyelam lebih banyak, bukalah konkordansinya ya. Saya sudah share linknya, jadi misalkan dibuka tentang Quran bicara apa sih tentang solder. Berapa kali kata solder dalam Al-Quran? Coba, itu trivia quiz. Nanti kita akan elaborasi insya Allah
minggu depan ya. Kita akan bicara lagi tentang solder. Insya Allah sahabat-sahabat semoga bermanfaat ya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita, menghidupkan kembali qalb kita, yang menyampaikan kita ya. Semoga kita meninggal itu adalah dalam kondisi nafs mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita sama-sama dengan tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, selamat berakhir pekan semuanya. Saya pamit Masih dulu. Teh Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih ya, Mersi.